Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinunjung, guru Bahasa Indonesia SMP Negeri 1 Trangkil. Selama masa PTM kali ini saya mencoba membuat video pembelajaran untuk menarik para siswa, yaitu tentang puisi rakyat SMP kelas 7 semester Gasal. Silahkan menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Ibu harap kalian dalam keadaan sehat walafiat. Tetap semangat anak-anakku. Baiklah anak-anak, sebelum ibu memulai pelajaran, ibu akan membacakan pantun terlebih dahulu. Pertama saya ke Pulau Bali, tak lupa mampir Pantai Kuta. Anak-anakku, selamat pagi. Kembali kita belajar bahasa Indonesia. Pelajaran kali ini anak-anakku, kita akan belajar tentang puisi rakyat, yaitu KD 3.1 mengidentifikasi informasi atau pesan, rima, dan pilihan kata dari puisi rakyat, baik itu berupa pantun, syair, dan bentuk puisi rakyat setempat yang dibaca dan didengarkan. Pengertian puisi rakyat itu apa? Puisi rakyat adalah kesusastraan yang digunakan oleh masyarakat sebagai ungkapan atau pernyataan tradisional yang didasarkan pada irama, panjang pendeknya kalimat, dan tekanan suara atau sebuah mantra. Puisi rakyat ada 3 jenis. Yang pertama yaitu pantun, yang kedua yaitu syair, yang ketiga gurindam. Sebenarnya masih banyak lagi, tetapi yang akan kita pelajari nanti ada 3. Yang pertama yaitu pantun. Ciri-ciri pantun. Yang pertama, tiap bait terdiri 4 baris. Yang kedua, tiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Yang ketiga, baris 1 dan 2 disebut sampiran. Baris 3 dan 4 disebut isi. Kemudian yang terakhir, nomor 5, bersajak atau berima, irama AB-AB. Sekarang contoh-contoh pantun. Perhatikan anak-anak. Pada bait yang pertama ini, contoh pantun yang pertama, ciri-cirinya tiap bait terdiri dari 4 baris. Jalan-jalan ke kota padi, tentunya bersama keluarga. Hei kawan, jangan bersedih hati, mari kita selalu bergembira. Perhatikan, ada 1, 2, 3, 4. Kemudian ciri yang kedua, tiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Kita perhatikan, kita hitung bersama-sama. Ja 1, lan 2, ja 3, lan 4, ke 5, ko 6, ta 7, pa 8, T 9, berarti masuk. Baris yang kedua, ten 1, tu 2, nya 3, ber 4, sa 5, ma 6, ke
7, Lu, 8, A, 9, G, 10 masuk. Baris ketiga, H1, K2, Wan 3, Ja 4, Ngan 5, Ber 6, Setuju, Di 8, H 9, T 10 masuk. Baris keempat, Ma 1, Ri 2, Ki 3, Ta 4, Se 5, La 6, Lu 7, Ber 8, Gem 9, Bi 10, Ra 11. Jadi masuk karena tadi tiap baris terdiri 8 sampai 12 suku kata. Kita perhatikan baris 1 dan 2 merupakan sampiran, itu tidak ada hubungannya dengan 3-4 karena 3-4 isi. Jalan-jalan ke Kota Pati tentunya bersama keluarga, tidak ada hubungannya dengan hei kawan jangan bersedih hati, mari kita selalu bergembira. Kita lihat ciri yang berikutnya, yaitu rima bunyi akhir atau saja. Bunyi yang pertama berakhir dengan i, ti, berarti sajanya a. Keluarga, bunyi a, sajanya b karena tadi bunyinya lain. Yang pertama a, terus B, kemudian bersedih hati T, sama dengan bunyi awal. Bunyi yang pertama berarti A rumusnya, kemudian gembira ini A, sama dengan baris kedua berarti sajanya B, sehingga baris 1, 2, AB, baris 3, 4, AB lagi. Nah, ini sudah benar untuk contoh yang pertama. Sekarang kita perhatikan contoh yang kedua. Wanita harus perhatikan ya, wanita harus pandai masak agar disayang sama suami. Banyak orang yang terbahak melihat nenek pakai rok mini. Ini juga terdiri dari tiap bait terdiri dari 4 baris, kemudian baris pertama kedua sampiran, tidak ada hubungannya dengan baris 3-4. 3-4 ini merupakan isi. Banyak orang yang terbahak melihat nenek pakai rok mini. Kemudian sajanya masak a, terus mi. B karena bunyinya lain, a ini sama dengan baris yang pertama a, kemudian mini ini sama, bunyinya sama dengan baris kedua, sehingga B, hingga bersaja A, B, A, B. Jumlah suku kata kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 masuk. Baris pertama, baris kedua 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 masuk. Baris kedua, baris ketiga ba. Ini ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 masuk. Baris keempat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi masuk. Ciri-cirinya sudah tercover semua. Perhatikan, karena pantun itu jenis-jenisnya banyak. Ini yang Burin contohkan 2. Yang pertama itu merupakan pantun
nasihat ya, kawan jangan bersedih hati, mari kita selalu bergembira. Sedangkan pantun yang kedua ini merupakan pantun jenaka ya, tertawa terbahak-bahak ini. Terus kemudian jenis pantun yang lain masih banyak, ada pantun teka-teki, pantun agama, pantun remaja, pantun anak-anak, dan lain-lain. Sekarang berikutnya yang kedua yaitu syair. Ciri-ciri syair yang pertama, tiap bait terdiri 4 baris, akan sama dengan pantun. Yang kedua, tiap baris terdiri 8-14 suku kata. Ini agak panjang suku katanya, tadi hanya 8-12 suku kata. Kemudian yang ketiga, baris 1, 2, 3, 4 merupakan isi. Jadi semuanya isi kesinambungan. Baris 1, 2, 3, 4 ada kesinambungan, ada hubungannya. Yang berikutnya bersajak a, ini bersajak sama atau berima sama. Perhatikan ciri-ciri syair tersebut dan kita lihat contoh syairnya. Perhatikan, ini juga ada 4 baris ya. Terus kemudian kita baca dulu baris yang pertama. Dengarkan wahai para teman, giat belajar dapatkan pengetahuan. Kalau kita lihat bunyi akhir ya, berakhir an sajaknya berarti sama, baris 1, 2. Di samping itu juga suatu pengalaman, an lagi baris 3 sama sebagai bekal untuk masa depan, an lagi jadi sama, bersajak sama. Jadi cirinya sudah pas. Kemudian ini juga isinya baris 1, 2, 3, 4 merupakan isi. Ini ada kesinambungan. Dengarkan wahai para teman, giat belajar dapatkan pengetahuan. Ada kaitannya, ada nyambung, bisa nambungan. Di samping itu juga suatu pengalaman sebagai bekal untuk masa depan. Kita lihat sekarang jumlah suku kata dalam baris, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 masuk ya. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 masuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 masuk karena tadi 8-14 suku kata. Baris yang keempat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 masuk ya. Jadi biasanya syair itu berisi tentang nasihat. Ini adalah contoh syair. Sekarang kita ketiga, puisi rakyat ketiga yaitu gurindam. Kita perhatikan ciri-ciri gurindam. Yang pertama yaitu tiap bait terdiri 2 baris 1 larik, jadi sedikit. Tadi
pantun 4, kemudian syair 4. Sekarang gurindam lebih pendek, yaitu 2 baris tiap bait. Ciri yang kedua, setiap baris terdiri atas 10-14 suku kata. Kalau tadi pantun 8-12, kalau syair 8-14, ini agak lebih panjang, minimalnya 10, kemudian maksimalnya 14 suku kata. Ciri yang ketiga, bersajak AA akan sama dengan sajaknya akan sama dengan syair, tapi hanya terdiri karena tadi hanya terdiri dari 2 baris. Terus berikutnya baris 1 itu merupakan syarat atau sabab, baris kedua merupakan jawaban atau akibat. Tuh ya, ini adalah ciri-ciri gurindam. Biasanya gurindam itu berupa nasihat. Jadi baris 1 ada sebab, akibat. Berikutnya contoh-contoh gurindam. Contoh yang pertama, ini ada 2 baris. Kalau kita lihat ya, tiap bait kurang berpikir, kurang siasat, tentu dirimu kelak tersesat. Bunyi akhirnya sama ya, at, nah sama. Kemudian jumlah suku katanya kita hitung karena tadi antara 10-14, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 masuk ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 masuk. Kemudian baris 1 itu merupakan syarat atau sebab. Ini ada nyambung ya, ada sebabnya. Kalau kita maksudnya kurang berpikir, kurang siasat, kalau kita kurang berpikirnya, siasatnya itu tidak ada, maka nanti kelak kita akan tersesat karena kita akan mudah dibohongi, mudah dibully, bahkan malah nanti kita bisa diremehkan. Untuk itu kita harus berpikir dengan yang banyak ya, jangan hanya setengah-setengah. Gurindam itu biasanya berupa nasihat. Sekarang kita lihat contoh yang kedua. Barang siapa pantang menyerah, hidupnya tak akan jadi susah. Ini juga berupa nasihat. Kalau kita lihat bait terdiri dari 2 baris, kemudian bunyinya juga sama, ya, aam. Kemudian jumlah suku katanya kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Baris yang kedua 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi pas, jadi cocok sesuai dengan ciri-cirinya. Ini juga berupa nasihat. Barang siapa yang pantang menyerah, kalau kita tidak mudah putus asa, tidak mudah goyah, tidak pesimis, maka hidup kita tak akan jadi susah, kita akan bahagia, kita akan lebih semangat, ceria. Inilah contoh-contoh puisi rakyat, pengertiannya. Tentunya kalian nanti untuk membuat puisi rakyat akan lebih mudah dari contoh-contoh berikut. Perhatikan tadi di awal kita telah Burin membacakan pantun, demikian juga nanti Burin akhiri dengan sebuah pantun, tetapi nanti Burin ingin kalian membuat puisi rakyat. Masing-masing kelompok nanti ada 4, terus kemudian ada yang membuat dalam satu kelompok, ada yang membuat puisi rakyat, ada yang pantun, ada yang syair, ada yang gurindam. Nanti masing-masing kelompok tersebut diberi nama, terus ditempelkan di dinding, di papan ya, yang majalah dinding ini. Hasil karya kalian, tentunya kalian tetap semangat, tetap kreatif, tetap inovatif dalam membuat karya-karya selanjutnya. Baiklah, Ibu akhiri sampai di sini dulu, karena pantun itu merupakan puisi rakyat yang sering digunakan dalam masyarakat, apalagi pantun itu merupakan puisi asli dari negara kita tercinta, negara Indonesia. Kalau kita lebih komunikatif dengan teman, kita kadang menggunakan sebuah pantun. Bahkan di daerah Betawi, kalau akan melamar seorang gadis, maka dia yang tuan rumahnya akan memberikan pantun. Kalau misalnya nanti tamunya itu yang melamar itu juga nanti akan membalasnya dengan pantun, baru nanti dipersilahkan bisa masuk. Dan juga banyak acara-acara di televisi, kalau kalian ingin dikatakan cakep, maka kalian pasti akan membuat pantun. Karena misalnya pantun itu jalan-jalan ke kota Bali, langsung dijawab cakep. Nah, jadi kalian berarti sudah dianggap orang cakep. Ya, buah mengkudu untuk obat, badan sakit kembali pulih, anak-anakku
selalu semangat, kreatif kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali dengan karya-karya kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.